Halo semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita sekarang akan bahas hukum pidana internasional, lanjutan dari sejarah di episode yang lalu, dan sekaligus bahas mengenai tujuan hukum pidana internasional secara singkat. Ya, kita akan kembali beberapa abad silam untuk membahas sejarah hukum pidana internasional. Kita review ulang mengenai sejarah hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan 4 hal ini: piracy, bajak laut; slavery, perbudakan; just war, perang untuk keadilan; dan law of war, aturan perang. Jadi hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata. Kita bahas satu persatu. Kita akan mulai membahas dari dua yang pertama terlebih dahulu, yaitu piracy dan slavery. Piracy kita tahu artinya bajak laut, tapi bukan One Piece. Kemudian slavery perbudakan. Piracy dan slavery adalah kejahatan internasional yang tidak berkaitan dengan perang secara langsung, dan kedua kejahatan ini dikenal paling pertama tentang kejahatan internasional. Yang pertama diakui oleh pihak berkuasa atau negara pada zamannya dan dikriminalisasi serta diadili pelakunya. Nah, hingga sekarang prinsip pemidanaan piracy dan slavery ini tetap ada. Prinsipnya yaitu negara melawan individu. Piracy adalah kejahatan lintas batas negara terjadi di laut lepas. Susah untuk menangkapnya pada waktu itu, susah untuk mengusut. Pada masanya tidak ada pengadilan yang mampu menuntaskan perkara bajak laut. Bajak laut dianggap sebagai kejahatan internasional karena merusak sistem internasional. Contohnya perdagangan. Slavery yang kita tahu sebagai perbudakan juga disebut sebagai kejahatan internasional karena berlawanan dengan moralitas internasional. Lanjut ke bagian 2 terakhir, yaitu just war dan law of war. Nah, dari keempat ini yang paling berpengaruh terhadap sejarah hukum pidana internasional adalah 2 terakhir, yaitu just war atau jus ad bellum. Pada masa berkembangnya agama Kristen, perang diizinkan jika ditempuh untuk sebuah keadilan atau melawan keburukan. Jus ad bellum berarti seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana cara menggunakan kekuatan militer dalam hubungan internasional antar kerajaan pada masanya. Perang dikatakan adil dan diizinkan untuk dilakukan. Menurut Thomas Aquinas, syaratnya antara lain perang itu harus disepakati, disetujui oleh pihak yang memang berwenang menyetujuinya. Yang kedua, perang benar-benar dibutuhkan. Jika tidak ada perang, maka kebenaran tidak tercapai. Selanjutnya, untuk tujuan yang mulia, menegakkan kembali kebenaran dan keadilan. Thomas Aquinas mensyaratkan agar just war atau perang yang diizinkan karena keadilan ini dilakukan dengan 3 cara tadi. Kelemahannya, semua pihak bisa menjustifikasi alasannya sendiri untuk keadilan dalam pandangan mereka sendiri, atau dalam kata lain sebagai pembenaran. Nah, ini membuat perang bisa dipandang adil dari sisi siapapun. Peristiwa ini akhirnya membuat manusia tidak lagi memandang sebab-sebab terjadinya perang dan bergeser ke jus in bello. Kalau jus ad bellum, itu berkaitan dengan sebab-sebab sebelum perang dilaksanakan. Nah, kalau jus in bello adalah akibat dari peperangan. Jus ad bellum dan jus in bello berabad lalu turut membentuk hukum pidana internasional. Dan prinsip tersebut juga ikut berubah, dan pasca Perang Dunia Kedua, sejarah hukum pidana internasional memiliki fase baru. Hal ini bukan berarti jus ad bellum dan jus in bello terhapuskan. Mereka tetap relevan di masa kini, misalnya seperti melawan terorisme atau human trafficking. Di sana menggunakan jus ad bellum, jadi mencegah sebelum itu terjadi. Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia mengadili Nazi Jerman dan Jepang
atas kejahatan yang telah mereka lakukan selama Perang Dunia Kedua. Nah, sistem peradilan ini disebut sebagai victor justice. Kemudian atas kemenangan ini terdapat 2 agreement. Yang satu agreement, yang satu declaration, maaf. Terdapat 2 peristiwa yang penting, yaitu London Agreement dan Potsdam Declaration. London Agreement menghasilkan International Military Tribunal atau disebut Nuremberg Trial, sedangkan Potsdam Declaration berujung pada International Military Tribunal for the Far East atau disebut juga Tokyo Trial. Fase setelah Nuremberg Trial dan Tokyo Trial ini adalah sejarah bagi lahirnya hukum pidana internasional modern. Kalau tadi slavery, kemudian piracy, just law, dan law of war itu sebelum Perang Dunia. Nah, Perang Dunia dan seterusnya itu ditandai dengan adanya Nuremberg Trial dan Tokyo Trial. Dilanjutkan dengan akhirnya ada Statuta Roma. Nah, itu babak terakhir perjalanan hukum pidana internasional. Namun, itu bukan berarti selesai. Masih hingga sekarang, hukum pidana internasional ini mengalami perkembangan. Pada era Perang Dunia Kedua, hingga akhir Perang Dunia Kedua, sampai detik disahkannya Statuta Roma, hukum pidana internasional dibangun dengan baik oleh sejarah. Sehingga ketika Statuta Roma disahkan, perumusannya tidak perlu kajian yang sangat panjang karena setiap perjanjian internasional yang dulu telah ada, yang telah dibuat, hanya tinggal dikompilasikan, dipelajari, dan disetujui oleh masyarakat internasional. Namun persetujuan inilah yang justru lama waktunya. Akhirnya baru pada tahun 2002 Statuta Roma baru bisa efektif. Hukum pidana internasional terkesan membahas Statuta Roma. Namun jika mengerti sejarahnya, untuk menuju Statuta Roma, kejahatan-kejahatan internasional dan momen-momen penting pada masa sebelumnya harus dimasukkan, dipahami, dimengerti sebagai tonggak sejarah karena itu penting. Begitu juga sekarang. Jadi tidak hanya terpatok waktu yang lalu saja. Sekarang kita tetap harus mempelajari kejahatan-kejahatan dalam lingkup internasional, baik yang ada di dalam Statuta Roma maupun dengan teori-teori lain yang menganggap bahwa kejahatan internasional itu ada. Jadi kita harus pandai-pandai membaca dan melihat teori-teori yang ada tentang hukum pidana internasional. Nah, membaca itu sangat menambah wawasan, akan menambah kita paham karena hukum pidana internasional ini banyak sekali sumbernya, banyak sekali buku yang membahas namun dalam bahasa asing tentunya karena asalnya dari negara asing, bukan dari negara kita, sehingga sangat diharapkan mahasiswa siapapun itu yang mempelajari hukum pidana internasional untuk membaca sumber yang lain karena sebenarnya banyak sekali dan lebih rinci. Namun karena ini sifatnya hanya sebagai jembatan pembelajaran, maka tidak mungkin semuanya dibahas tuntas. Ini hanya sebagai stimulan saja supaya kita mampu dan mau membaca sumber-sumber yang lain. Kebiasaan semacam ini akan membantu wawasan kita lebih kaya, terutama bagi mahasiswa yang sedang kuliah karena itu akan membantu materi perkuliahan. Dari cerita-cerita tadi, tujuan hukum pidana internasional dapat disimpulkan antara lain membentuk sebuah pengadilan internasional yang mengusut perkara pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional dalam hal ini, atau International Criminal Court. Kemudian pengadilan ini International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional sifatnya permanen, tidak seperti pendahulunya Nuremberg Trial, Tokyo Trial, dan ada beberapa mahkamah pengadilan ad hoc yang lain, ICTY, ICTR. Perkara pidana internasional yang seperti apa itu sudah dicantumkan di Statuta Roma beserta prosedur penegakannya.
Hanya 4 kejahatan yang menjadi yurisdiksi International Criminal Court karena dianggap sebagai kejahatan serius oleh masyarakat internasional. Nah, kejahatan itu antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Jika kalian membaca buku-buku yang ada di luar sana, hukum pidana internasional itu seolah-olah merujuk pada Statuta Roma. Namun dengan sudut pandang yang lain, dengan teori yang lain, kejahatan internasional bisa termasuk terorisme, human trafficking, narkotika, dan sebagainya. Jadi kita harus pandai memilih sudut pandang dengan teori agar kita kuat berpendirian di situ. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu, semoga bermanfaat. Bye!